I never experienced something shitty like this. Like seriously, Hilton, I'm so sorry. No, I'm not sorry. You should be sorry. You should fire her. Seriously. If I own this hotel, I don't want this kind of type of girl in my hotel, despite what her experience is. Hai guys, anak terus dong. Yang bawa ilar. Oh ilar.
the next day. So guys, menurut gue kalian harus hati-hati kalau lagi mandi. Make sure pintu kaca ini benar-benar rapat, beneran rapat. Karena kalau misalnya nggak rapat, kebuka dikit aja, itu leaking, beneran leaking banget. Tapi kalau misalnya ketutup rapat banget sih enggak. Good morning, so sekarang adalah saat-saat terakhir sebelum gue check out. Gue bakal recap pengalaman gue nginep di Hilton Orchard yang dulunya Mandarin. Yang kalian harus tahu adalah paling penting itu masalah chargeran, karena sekarang sudah kayak standarnya gitu, bukan chargeran yang colok 2 kayak di Indonesia, tapi yang colok 3 yang kayak gini. Di satu kamar ini kalau kalian cari yang colok 2 itu cuma ada di sini, di lampu yang di dekat jendela. Tapi sisanya itu nggak ada yang colok 2. Sini colok 3. Terus sini colok 3. Pokoknya semuanya colok 3. Dan gue suggest kalian bawa kepala adaptornya yang colok 3. Kalau nggak bisa ngecas. Well, kalian bisa ngecas karena ada colokan USB. Tapi bagi pengguna Samsung yang model baru atau iPhone yang model baru juga yang pakai USB-C, itu nggak bisa, karena kan colokan 2 handphone tersebut tuh ujung sama ujung tuh USB-C. Jadi untuk lebih safe-nya dan biar nggak ngantri colokan, mending bawa adapternya sendiri. Karena gue juga dikasih adapter colok 3 dan itu nggak berfungsi. But anyway, yang harus tahu sih itu aja. Terus juga satu hal lagi yang kalian akan experience waktu pertama kali nginep di sini lagi, nginep di Hilton, adalah kamar ini mempunyai sensor gerak. Oke, kamar ini punya sensor gerak. Jadi kalian keluar kamar itu langsung otomatis AC bakal semuanya bakal terus. Dan hal itu pun terjadi saat kalian tidur. Kalau menurut gue, karena beberapa kali saat gue tidur itu AC-nya mati, panas. Dan pas gue kayak gerak-gerak gitu, nyoba untuk ke mesin AC tanpa untuk mencet, tiba-tiba AC-nya berfungsi lagi. So gue mau
mengambil kesimpulan kalau semuanya itu ada sensor geraknya. So, sebelum gue menutup vlog ini, gue mau cerita pengalaman saat check-in yang sangat gak menyenangkan menurut gue. So, let's drink tea first. Oke, jadi waktu gue memutuskan kesini, gue udah ngeliat dulu lah vlog ada YouTuber Singapura yang di vlog tersebut bilang kalau apa namanya check-innya itu nggak secepat yang dia expect karena dengan standar nama Hilton. Dan ya udah, gue bersiap-siap lah dengan hal tersebut, which is seperti kalian tahu kalau misalnya check-in time itu kan biasanya jam 2, itu dimana-mana lah jam 2. Jadi gue memutuskan untuk mengambil pesawat siang, gue dan sekeluarga. Di sini kita ngambil 5 kamar, dan singkat cerita jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 15 kita tuh udah nyampe. Dan pastinya kalau misalnya kalian tiba jam segitu, udah expect dong kamarnya udah ready. But unfortunately kamarnya belum ready sama sekali. Itu jam 3 kurang 10, jam 3 kurang 5, gue ingat banget. Gue di resepsionis, gue udah kayak satu, belum ready. Terus kedua, kalau ada yang ready itu terpencar-pencar. Sedangkan saat gue booking lewat Agoda, gue udah note gue mau 2 kamar itu connecting, tapi kamar satunya lagi 1 lantai. Jadi semua udah gue lakukan pada tanggal 13 Mei. Dan hari Rabu kemarin, which is sudah lebih dari 2 mingguan, hampir sebulan lah dari tanggal gue membooking, itu kamar beda semua. Ada di lantai 31, lantai 23, lantai 9, benar terpencar. Dan gue gak pernah experience hal seperti ini ya. Maksudnya, although it's written kalau misalnya kata dia tergantung kesediaan kamar. Yes, tapi I never experienced something shitty like this. Like seriously, Hilton, I'm so sorry. No, I'm not sorry. You should be sorry. Karena mau murah mau mahal, saat gue booking lewat Agoda dan gue tulis request kamar gue, itu literally nggak bisa mengganti. Kita nggak bisa ganti dan bakal menerima apa yang kita tulis di room request. Kalau kalian mau ganti, kalian harus telepon. Dan kedua, miss-nya adalah sebelum gue kesini, itu gue menelpon dulu sampai 2 kali untuk make sure ada nggak nih kamar yang sesuai gue request. Dan jawabannya apa guys? Ada. Jadi kalian bisa ngebayangin gue beyond disappointed. I was really beyond disappointed and furious because no, this is not a Hilton standard. And then the manager, I don't know, like the duty manager or whatever, she was bitter. Mukanya bitter banget, mukanya pahit banget, bener-bener nggak ada hospitality, nggak ada nice. Karena gini, saat kalian kalau misalnya kalian bekerja di dalam bidang yang menjunjung tinggi hospitality, satu yang harus kalian lakukan mau nggak mau ada untuk senyum. Suka nggak suka kalian harus senyum. Dan sekarang kan kita pakai masker. Kalau kalian tuh males senyum, itu tuh udah kelihatan banget. Karena mata nggak bisa bohong lah. Dan ya udah, it was a really bad experience. Well, kalau lokasinya nggak sestrategis ini, it will be my last time here in Hilton Orchard. But kalian tertolong dengan lokasi yang sangat super strategis, karena gue dulu membernya Mandarin terus, dan honestly Mandarin Oriental service-nya much better.
dan they know what to do and they always give a solution fast. Back to the experience saat check-in. Kalian bayangin sampai jam 4 itu masih nggak ada kamar. Dan terus Ryan, nggak tahu lah pokoknya petingginya, bilang oke, kalau gitu kita boleh nggak 3 kamar yang lagi ada ini, kan ini mau disiapin nih 1 lantai, kalian tunggu 2 jam. Nyokap tuh udah capek banget, like seriously nyokap udah capek banget, dan akhirnya dia bilang oke, kalau gitu kita makan dulu. Dan terus ya udah deh, kita balik ke mall makan, literally 2 jam lebih. Dan jam 18.15 kita sampai lagi di hotel yang dimana Mia yang ada di front desk has no clue at all. Dan 18:15 kamar masih belum ready. And then ya karena hal tersebut gue marah dong, karena gue menuntut hak gue. FYI, I stay here not for free. I paid for 5 rooms, and not just 5 multiple by 1, but 5 multiple by a lot. Karena kita nggak cuma 1 malam aja. Dan ya udah, marah-marah ya kita cuma minta kunci aja karena kita udah capek banget, like super tired. Dan nggak dikasih dong kuncinya, nggak bisa di-issue kuncinya. I'm sorry, and the bra. Don't say sorry if you don't mean it. Not nice. Karena you have no idea how tired I was. Tired with the trip and tired with all you guys. Dan ya udah, mau digimanain lagi. Gue tetap marah dan gue memaksa untuk minta kunci karena udah capek banget. Dan ini udah 18.15, masa disuruh tunggu lagi sih? Gak make sense, nonsense, bener-bener. Nope. Dan akhirnya kita mau minta ketemu sama duty manager yang namanya Nara ini. Dan like I said, she's bitter, she's not nice, and she's not friendly. So there you go, combo. Tetap dia juga datang, bukan kayak yang you can see in di mata kalau misalnya memang tersenyum tuh yang hello sir, can I help you? Gak kayak gini, datang gini, and then chin up. You should fire her, seriously. If I own this hotel, I don't want this kind of type of girl in my hotel, despite what her experience is. Back to the hospitality 101. Back to the hospitality 101. But anyway, pengalaman buruknya itu, tapi banyak juga pengalaman baiknya. Yaitu yang gue seneng adalah orang yang bersih-bersih kamarnya cepet banget. Dan I don't know why, kayak gue ngerasa mereka standby. Tapi ya melihat beberapa hari ini orang yang ngebersihin kamar itu cepet banget melakukannya, gue jadi wondering kenapa gue harus menunggu 3 hours untuk menunggu 2 kamar, sedangkan anti yang beresin kamar ini cepet banget ngeberesin kamarnya.
I smell something fishy. But anyway, gue cuma bisa bilang ya masih tetap seneng tinggal di sini. Kecewa yes, karena gue biasa tinggal di Mandarin. Kalau misalnya ke Singapura, member Mandarin kayak for years. Dan gue udah ada ekspektasinya di sini untuk hospitality, like not room, hospitality ada di sini. Dan saat kalau misalnya Mandarin, saat kalian datang kalian bisa ngerasa keramahan dari mereka. Pertama itu dari senyum, itu aduh enak banget, tinggi banget hospitality-nya. Dan kemarin sekarang Hilton lebih clean, lebih modern, lebih spacious tempatnya, tapi gue nggak merasakan keramah tamahan dari pekerja yang ada di situ. Beda banget. Kalau misalnya saat Mandarin zaman dulu, kita turun mobil aja, bellboy aja tuh langsung yang menyapa, kayak yang emang seneng banget dengan pekerjaannya. Kemarin kayak nope. Menurut gua kembali lagi, ya gua nginep di hotel udah banyak banget, dan experience yang harus kita dapatkan sebagai customer adalah bukan saat kita ada di kamar, no, tapi saat customer tersebut menginjakan kaki di lobby. Itu baru baru benar-benar kelihatan hotel itu memang hospitality-nya seperti apa. But anyway, sekarang gue mau mandi, mau siap-siap ke bandara. Jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan mengklik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar-kabar penting maupun gak penting seperti ini, tapi penting di dunia musik, traveling, dan lifestyle. So, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Mudah-mudahan gak parah-parah.